180 soal ya. Bener nggak? 180 soal. Artinya satu soal itu berapa menit sendiri? 180, 180. 1 menit ya, satu soal 1 menit. Dan itu dalam waktu 3 jam di ruangan ber-AC, kalian harus fokus dan itu butuh yang namanya latihan ya. Makanya sekarang masih ada waktu, sering-sering ikut tryout ya, supaya kalau tryout itu kan kita terbiasa dalam jangka waktu berapa menit, berapa jam kita harus fokus mengerjakan ya. Itu untuk latihan. Jadi kadang yang membuat tidak lulus UKOM itu bukan karena dia tidak bisa menjawab ya, bukan karena jawaban dia salah, tapi kestabilitas badan dia, fokus dia itu yang kurang. Jadi misalnya di 1 jam pertama dia masih gacor nih, masih semangat-semangat, tapi karena mungkin dia fokusnya kurang di jam kedua, ketiga, itu membuat dia gagal ya. Makanya latihan fokus itu harus dilatih. Makanya kalau bisa ada tryout, mungkin ada yang tryout berbayar gitu. Nah, ikut aja. Setidaknya melatih dalam jangka waktu beberapa menit, berapa jam, itu teman-teman fokus gitu ya. Jadi itu bisa kebawa sampai nanti pada saat mengerjakan atau pada saat UKOM-nya sendiri gitu ya. Karena balik lagi kalian tidak tidak lulus UKOM ya, kelulusannya ya ditunda gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kali ini saya akan menyampaikan pembekalan UKOM di apa namanya? Di lingkup keperawatan medikal bedah ya. Jadi di seminatnya saya, jadi untuk saya izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Sudah Sudah terlihat? Ibu. Oke. Sudah. Nah, untuk di medical bedah sendiri, jadi lingkup di medical bedah itu memiliki proporsi yang paling banyak ya dari soal tersebut karena memang core-nya itu di medical bedah, jadi kurang lebih ada 45 sampai 66 soal itu di lingkup keperawatan medical bedah ya gitu. Jadi memang poinnya itu proporsinya memang paling tinggi dan paling tidak target kalian itu harus bisa menjawab benar ya 60% dari soal tersebut ya. Jadi paling tidak 180 soal, 60%-nya itu saya yakin menjawabnya. Insya Allah teman-teman kompeten gitu ya, gitu. Nah, untuk soal UKOM sendiri, jadi sebenarnya semua jawaban itu benar ya. Ya, semua jawaban itu benar, tapi kita cari jawaban yang mm, benar dan tepat gitu ya. Jadi kadang kita terlalu dalam mikirnya benar sih jawaban kita, tapi ternyata pertanyaan ini tuh hanya kayak tahapan selanjutnya tuh apa gitu ya. Jadi tipsnya saya balik lagi, saya ulangi lagi, mungkin yang lain juga udah sering menyampaikan. Baca kasusnya itu dengan seksama. Data-datanya itu disajikan dalam kasus itu harus dibaca dan harus dianalisis. Misalnya tekanan darah 100 150/90 itu otomatis kita sudah menganalisis oh dia hipertensi gitu ya. Jadi membaca data itu bukan hanya membaca tapi menganalisis apa sih makna dari data tersebut gitu. Setelah itu baca soalnya ya teman-teman. Jangan membaca kasusnya dulu. Baca soalnya. Karena kalau kalian baca kasus dulu baru baca soal, pada saat mau menjawab kalian ulang lagi soalnya ya. Jadi baca dulu kasusnya gitu. Oke? Kita mulai di Oke, ada yang mau mencoba di kasus nomor 1 ini? Atau siapa ya yang akan saya tanya? Silakan dulu dibaca dulu soalnya. Kelihatan ya? Iya, Bu.
Mana nih? Oh ini dia, partisipan. Nah, oke, ada yang mau coba nih? Nomor satu. Ya, siapa yang mau coba? Silakan di room chat. Coba silakan di room chat. Silakan dijawab di room chat. Ayo. Mm. Tidak ada yang mencoba. Halo, teman-teman. Tidak ada yang mencoba nih. Silakan dibaca di room chat. Kalau tidak, coba deh. Kesha. Kesha, apa nih jawabannya Kesha? Halo, Keshanya ada gak sini? Halo Bu, Nah, kok putus? oke. Jelas nggak suara saya? Jelas, kadang Oke. hilang, kadang anu. Sayanya kadang hilang, kadang datang. Iya Bu. Masuk sih? Ya, moga aja stabil ya. Oke, yuk. Apa nih? Ah, apa ya Bu? Apa? Sidosis metabolik. Sidosis metabolik. Oke. eh yang lain, masa nggak ada yang mau coba sih di room chat? Ayo teman-teman, are you stay with me? Apakah kalian bersama saya? Ya, Khalifatun, apa nih? A. Septi A. Adewia. Ade nih, Ade Adewia ya. Ade D. Kenapa D? D kenapa D D? D kenapa D? Mana tadi? Hmm. Apa data yang perlu dianalisis dulu nih? Ya, gimana Mbak Kesya? Apa data yang perlu dianalisis dulu? Dari pH-nya dulu. pH-nya kan Dari 7,3 itu rendah dari normal. Normalnya kan Oke, 7,35 sampai 7,45. oke, berarti alkalosis apa asidosis kalau rendah itu? Asidosis. Asidosis. Berarti jawabannya antara Yang A, D sama E. Asidosis, A, asidosis. A, D sama E D ya. sama Oke. E. Nah, terus apa lagi yang harus kita lihat setelah setelah pH? Apa lagi yang harus kita Gimana lihat? Bu? Apa lagi yang harus kita lihat setelah pH? Dari HCO-nya. HCO. Oke, HCO-nya gimana HCO-nya? HCO-nya rendah di 20. Normalnya berapa nih? Mbak Erlinda berapa nih Normalnya normalnya? Ada Mbak Erlinda di sini? Wow. Oke, berapa Ada normalnya Ibu. Mbak Kesya? Oh iya, silakan Normalnya yuk. normalnya 22 sampai 26. 22 sampai 26. Oke, jadi kalau dia ke arah rendah berarti kita bisa simpulkan sidosis. Metabolik. metabolik. Kalau HCO3-nya rendah berarti metabolik. HCO3 itu apa sih? HCO3 Bikarbonat. bikarbonat, bikarbonat. Oke. Oke, berarti dia bikarbonatnya itu ke arah yang tidak normal juga. Ada lagi data yang bisa kita analisis? PCO-nya juga Bu. PCO, PCO-nya berapa? PCO, PCO2-nya kan 49. Nilai mm-mm, normalnya kan 45 sampai 35. berarti PCO2-nya itu ke arah
Kalau Rendah. dia rendah berarti ke arah bermasalah di mana tuh? PCO tuh apa? PCO, Kanan karbon dioksida. tekanan karbon dioksida. Jadi jawabannya bisa di screening lagi nih. Antara, Sidosis metabolik sama sidosis respiratorik. oke, jadi yang mana nih? Nah, yang mana nih Udah jadinya nih? semua, Bu. Ah, bermasalah semua nih. Ade jawabnya D tadi kan? Kenapa D? Jawabnya D deh. Nggak kedengaran deh, belum kedengaran. Yang paling parah apa ya? Yang paling parah apa ya? Ya, apa deh? Kenapa Ade jawabnya D? Kenapa? Ngasal aja Bu gitu. Kenapa? Oke, kalau Mbak Septi, mana Mbak Septi? Mbak Septi kenapa jawabannya A, Mbak Septi? Oh ini Bu, pH-nya kan eh, tinggi ya Bu, sama Mm-mm. karena apa? HCO-nya dulu, HCO-nya juga rendah kayaknya, Bu. Rendah ya Bu. Heeh, heeh. Sama ini asik apa namanya? pH-nya kan di bawah terus sama peningkatan PaCO2-nya kompensasi pernapasan Bu. Kalau menurut saya yang A Ibu. Yang A. Oke. Yuk, kita lihat jawabannya. Tereneng, jawabannya adalah D. Yang Ya, di yang D ya. Jadi benar ya analisis teman-teman tadi, mungkin dibetulin dikit. Jadi yang pertama kita lihat pH-nya dulu. Kalau pH-nya itu rendah, jadi normalnya kan 7,35, 7,45 ya. Nah, kalau pH-nya itu rendah berarti dia udah pasti ke arah asidosis. Tapi kalau dia ke arah tinggi, maka dia ke arah alkalosis. Setelah itu kita lihat PCO2-nya. Di situ PCO2 itu kan normal apa rendah apa tinggi? tinggi, PCO2-nya tadi Tinggi. Tinggi, tinggi. Bu. Kalau tinggi berarti dia ada masalah pada respiratoriknya. Tapi kalau misalnya PCO2-nya itu rendah, itu dia ke arah metabolik. Biasanya kalau PCO2-nya itu rendah akan berbanding terbalik dengan HCO3. Kalau HCO3-nya itu tinggi, maka dia ke metabolik. Ya, tapi tadi HCO3-nya rendah apa tinggi? HCO3-nya. HCO3-nya rendah apa tinggi nih? 20 mg nih. Rendah, Bu. Rendah, berarti dia ke arah respiratorik. Ya. Jadi pertama kita lihat pH-nya dulu. Ya, kita lihat pH-nya dulu. Oh, pH-nya rendah. Oh, dia berarti ke asidosis. Lihat PCO2-nya. Kalau PCO2-nya itu tinggi, kan kita udah simpan nih respiratorik kan? Kita simpan nih ke respiratorik. Tapi kalau misalnya HCO dia juga tinggi, HCO dia tinggi, berarti respiratoriknya ini sebagai kompensasi, berarti ke arah asidosis metabolik terkompensasi. Yang mengkompensasi adalah dari respiratoriknya. Tapi kalau misalnya dia ke arah rendah, maka dia ke metabolik. Jadi biasanya antara PCO2 sama HCO3 itu berbanding terbalik gitu ya. Jadi bisa disimpulkan pasien tadi mengalami asidosis. Asidosis apa? Asidosis respiratory respiratory. gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Aman ya kalau ketemu ketemu kasus ini ya. Nah,
Biasanya, jadi kalau apa namanya soal ukom itu, jadi kan soal ukom itu kan sudah melalui seleksi bertahap-tahap ya. Jadi biasanya soal-soal ukom itu dia data dan jawabannya itu hitungan atau model analisisnya itu simple ya. Jadi nggak ada tuh soal ukom yang jelimet-jelimet kayak terkompensasi sebagian. Itu biasanya jarang sekali, hampir tidak ada. Jadi paling jawabannya itu di antara asidosis metabolik respiratorik. Udah itu aja. Atau alkalosis respiratorik atau alkalosis metabolik gitu ya. Jadi biasanya kalau saya ikut pada saat penyusunan hukum tuh kita memang dikasih briefing jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang kayak double double analisis. Oh, terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh, itu biasanya sudah dieksklud ya. Jadi itu supaya analisisnya teman-teman tuh nggak usah terlalu jauh gitu ya. Oke, kita next ya. Nah, kalau ini nih kira-kira apa nih yang paling tepat nih? Boleh silakan dicoba di link di chat, di kolom chat. Yuk, silakan dicoba di kolom chatnya. Apa nih? Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kasusnya di sini laki-laki 60 tahun. Ya, hasil GDS-nya 60, lemas, tampak berkeringat, DM-nya 8 tahun. Pastinya mengalami apa nih kira-kira nih? 60 tahun Hipoglik. GDS-nya hipoglikemi. Oke, berarti tadi kita menganalisis data. Oh, datanya 60 mg per dl. Oh, berarti dia hipoglikemi. Apa intervensi yang dapat atau yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apa nih? Yuk. A. Fazrul Falah A. Oke, yang lain. Yuk dong, dicoba dong. Yang lain pada nyoba, pada lihat nggak nih? A. Oke, A. Similar. Oke. Yang lain? Masa dari sekian banyak cuma ini aja sih yang mencoba? Ayo. Sekar Adistia mana Sekar Adistia? Apa nih Mbak Sekar nih? Menurut saya A, Ibu. A. Kenapa nih kok A? Karena di pengajian GDS-nya 60, pasiennya lemas dan tampak keringat dingin pucat serta gelisah, Ibu. Jadi Mm-mm. kurang gula. Kurang gula. Oke, berarti Dextrose. Berarti pilihannya Dextrose. Iya, Ibu. Dextrose 40%. Oke. Semuanya sepakat A, teman-teman. Rizka Cahyaning Tias. Mana nih? Kalau Mbak Rizka jawab apa nih kalau Mbak Rizka? Jawab A, Ibu. Jawab A. Apa alasannya? Sama. Kalau ini kan pasiennya udah hipoglikemi. Kalau misalkan jawaban B memantau tanda hipoglikemi, kan pasiennya memang sudah hipoglikemi. Kenapa Mm, tidak perlu untuk dipantau lagi? Kalau Oke. memberikan minumanis ataupun untuk memberikan minum manis itu kan pasiennya udah tidak mau makan, lalu memberikan minum manis pun tidak langsung efektif ke pasiennya. Terus Mm, makan nasi pasiennya tidak mau makan di soal, lalu menunjukkan untuk menghentikan obat gula. Kalau misalkan menghentikan obat gula sepertinya kurang efektif untuk pasien yang menderita hipoglikemia, Bu. Jadi saya memilih A untuk memberikan dextrose 40%. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Sepakat nih pembahasannya sama teman-teman yang jawab A. Sama ya. Kalau Mbak Kesya apa nih? Kayaknya masih membaca gitu. Apakah A? Kalau saya sama sih, Bu, memberikan dextrose 40%. Ah, oke. Ah, A ya. Oke. Nah,
Yuk kita lihat. Tenang. Jawabannya adalah C, memberikan minuman manis. Kenapa? Oke, yang pertama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu membaca kasus ya, kalian harus lihat dulu, lihat juga, bukan lihat dulu, lihat juga setting tempat ya. Di sini setting tempat itu adalah di klinik penyakit dalam ya. Klinik penyakit dalam di antar keluarganya memeriksakan ke klinik penyakit dalam. Ini artinya di ruang IGD atau poli. 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 Oke. Poli ya, settingannya adalah poli gitu. Nah, kalau poli berarti kalau mau masang dextrose itu kira-kira gimana nih? Di poli ready dextrose tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, setelah itu ya. Nah, nanti kalian boleh menganalisis juga. GDS 60 mg per dl kalau untuk pada pasien DM itu memang masuk ke hipoglikemi. Dextrose itu biasanya akan diberikan pada pasien dalam settingan dia sudah masuk di angka 50 ke bawah di poli bukan di poli, di IGD ya, atau misalnya kita menemukan pasien ini di ruang perawatan penyakit dalam atau di ruang intensive care gitu ya. Jadi selain kita menganalisis data, kita menganalisis juga lokasi setting atau POV-nya ini ya. POV-nya adalah klinik penyakit dalam gitu. Dan di sini pasien memang menemukan atau ditemukan tanda dan gejala pasiennya itu hipoglikemi ya. Misalnya pasien tampak berkeringat dingin dan pucat serta gelisah gitu ya. Jadi memang pasien ini next akan dirujuk ke IGD untuk diberikan dextrose. Tapi yang paling tepat pada saat POV ini adalah dengan memberikan minuman manis terlebih dahulu begitu ya. Akan beda jawabannya jika POV-nya ini pasien diantar keluarganya ke IGD. Nah, seperti itu ya. Ingat eh jadi dalam tata laksana itu kan kita mengenal yang namanya SOP ya. Nah, SOP. Nah, jadi SOP-nya itu kadang kita juga harus tahu tahapannya itu kita harus tahu gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh udah dextrose. Benar sih siapa namanya Ade bilang pasien belum diinfus, misalnya gitu ya. Nah, sedangkan dextrose itu kan biasanya dibolus ya, dibolus gitu. Nah, jadi tadi saya bilang ya, selain kita bisa menganalisis data, kita juga bisa menganalisis ini POV-nya di mana gitu. Ya, gitu teman-teman. Ada justifikasi lain mungkin cukup clear atau "Oh, nggak bisa Bu, itu harus dextrose itu atau gimana gitu. Clear teman-teman semuanya sampai sini? Clear, Oke Bu. ya. Oke ya, terima kasih. Ya, kita next ke yang lain ini tadi pembahasannya. Oke. Nah, apa nih kira-kira nih? Ini pasiennya sistem apa nih yang bermasalah nih? Silakan dicoba di room chatnya. Ya. Di sini settingannya apa nih? Ya, silakan dicoba yuk. eh Apakah pengkajian selanjutnya yang dilakukan pada pasien? Jadi di sini terkait dengan pelengkapan data hasil pengkajian ya. Di sini pasiennya apa nih? Pasien mengalami apa nih? Sistem apa yang bermasalah pada pasien ini? Oke, oke benar ya. Pasien dengan gangguan sistem uronefrologi. Dia ada masalah di ginjal. Dari tahu tahu dari mana nih pasiennya di penyakit ginjal nih?
dari Setelah di HD, Bu. HD. Oke, AD. Ya, HD ya. Nah, oke. Ya, terus apa nih pastinya kenapa nih kira-kira nih? Terus apa jawabannya? Yuk, silakan dicoba. C, nilai urium kreatinin. C. Oke. C, C, hampir C semua. Oh, baru 3 ding, belum semua. Kalau Mbak Nur Cahyaning Tias, apa nih jawabannya Mbak? Apa ya, Bu? Apa ya? Kayak, Coba. em, mungkin apa ya? B, kenaikan berat badan. Kenapa? Di Kenapa? sini kan Yuk, pasiennya dianalisis dulu yuk. pasiennya kan mengalami edema ekstremitas ya, Bu ya. Terus Mm-mm. urin outputnya itu cuma 100 cc per 24 jam. Terus Mm-mm. mungkin pasiennya mengalami hipervolemia sehingga Mm-mm. berat badannya naik. Mm-mm. Tapi kan berat badannya belum tahu nih naik apa enggak nih. Jadi pengkajian apa nih yang bisa memenuhi atau melengkapi data ini? Mbak Nur Cahyaning bilang berat badan ya. Oke. Kalau hmm, RC mana RC? RC Tiasona. Halo Mbak RC. Siapa ya? Saya belum mendengar suara dari A3 nih. A3 dong, mana A3 yang mau coba? Juna kali Juna. Juna. Juna, Ya, kamu Ibu. menjawab apa Juna? Menurut Ya. menurut saya C, Ibu, nilai ureum dan kreatinin. Karena kan ureum dan kreatinin memang indikator utama buat mengetahui fungsi utama ginjal gitu, Ibu. Oke. Berarti nilai urin kreatinin ya. Oke. Ya, Nah, Ibu. kalau Fajrul, Erlinda sama Septi yang jawab C, ini kenapa nih jawabannya? Alasannya apa nih? Karena dalam kasus tersebut pasiennya itu keluhannya sesak nafas Ibu. Dan Mm-mm. hasil pengkajiannya itu menunjukkan ada edema, ada oliguria dan hipertensi. Oke, berarti makanya kita butuh nilai urium kreatininnya gitu ya. Iya Ibu. Supaya apa? Supaya tahu apa nih urium kreatininnya nih. Kan kita mencari data itu kan harus tahu ya untuk apa gitu ya. Untuk apa nih kira-kira? Oke. Septi mungkin mau menambahkan penjelasan dari Mbak Erlinda? Halo, Ya bingung, Bu. bingung? Kenapa Iya, bingung Bu. nih? Kenapa bingung? Ya. Kenapa bingung? Ya, kenapa bingung? Yang dibikin bingung apa? Yang bikin bingung? Saya asal jawab, Bu. Apa? Asal jawab. Waduh, jangan begitulah ya. Jangan asal jawab ya. Nah, oke. Lanjut, kita bahas dulu. Nah, ya, jadi yang perlu dikaji pada pasien ini dengan data seperti itu adalah kenaikan berat badan pasien. Kenapa? Yuk kita lihat dulu. Nah, di sini pasiennya itu adalah pasien yang sudah HD 2 hari yang lalu. Artinya kalau pasien sudah HD, gagal ginjal dan sudah HD, kira-kira nilai urium kreatininnya ini bakalan normal apa tidak normal? Tidak. Bakalan sudah pasti tidak normal. Ya, nilai urium kreatininnya itu udah pasti tidak normal karena dia sudah on HD gitu. Nah, di sini hasil pengkajian edema di ekstremitas bawah, oligurie 100 cc dalam 24 jam, tekanan darah 150 gitu kan. Terus dia tidak demam karena suhunya 37 derajat Celcius, frekuensi nafasnya 28 kali per menit. Nah, pasien ini mengeluhkan apa? Mengeluh
Sesak nafas. Sesak. Sesak nafas. Pasien mengeluh sesak nafas. Nah, kalau pasien HD, dia datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, ada edema, maka yang menyebabkan dia sesak nafas itu apa? Cairan berlebih, Bu. Hipervolemi. Cairan, oke, cairan berlebih. Kalau cairan berlebih, bisa enggak kita tahu, oh cairan berlebihnya berapa nih, gitu. Berarti kan kita harus tahu kan, oh pasien ini mengalami hiper, namanya hipervolemia ya, kelebihan cairan, gitu kan. Nah, dengan begitu, data untuk meningkatkan atau menegakkan diagnosa hipervolemia kita itu adalah kenaikan berat badan. Ya, kenaikan berat badan gitu. Karena kalau orang HD itu kan pasti dicek berat badan basah sama berat badan kering. Gitu kan? Peningkatannya tidak boleh lebih dari 30% dari berat badan keringnya. Gitu. Nah, sedangkan pasien ini kok dia sesak nafas, terus ada edema juga. Oh, emang berapa kenaikan berat badannya? Berarti kan dia ke arah hipervolemi. Gitu. Ya, begitu. Nilai urium kreatinin benar apa enggak untuk dicek? Benar. Benar, benar juga. Tapi kalau pada kasus di sini, ingat, kita kan harus disuruh memilih pengkajian selanjutnya. Ya, nilai urium kreatinin itu kan nilai urium kreatinin yang bisa dicek menggunakan pemeriksaan apa namanya? Pemeriksaan pemeriksaan penunjang kan? Pemeriksaan penunjang ini dilakukan setelah pemeriksaan objektif dan subjektif dilakukan ya. Jadi jawaban yang benar adalah kenaikan berat badan. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini clear or not clear? Clear? Cukup jelas? Feedback dong sayang ya. Harus kasih feedback ya. Jadi supaya kita nih jelas gitu aja ya. Gitu. Nanti saya udah lari kemana teman-teman belum paham kan? Nah, kasihan juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi poinnya adalah baca datanya. Ini pasien ini mengalami apa? Oh, dia arahnya ke arah hiperglikemi. Maka cari data yang ke arah hiperglikemi gitu. Oke, next kita lanjut aja ya. Salah. Oh, kok tidak bisa dipencet? Nah, yuk apa nih jawabannya nih? Ini kaitannya dengan luka bakar. Kalau saya bisa jamin ya, hmm, kasus-kasus luka bakar tuh pasti akan keluar. Ya, silakan dijawab. Silahkan teman-teman dicoba. Apa nih jawabannya nih? Luka bakar loh teman-teman. Saya jamin pasti keluar nih. Septi Serly Rizka Cindy ya yang lain, yang lain. Yang lain, yang lain. Nadila, Nadila apa nih Nadila? Jawabannya apa Nadila? Halo Mbak Nadila. Sepakat Palestina, Palestina Faza, kamu jawabnya apa nih? Yang Bu. Yang Dua, kenapa yang Kenapa kalau yang dada itu kan persentasenya kan 9%. Oke, Terus yang kanan 9, jadi kan oke, 18. Yang oke, paha 9, jadinya 27. oke ya. Sepakat ya? Oke, nah benar ya. Nah ini menurut saya kalian harus hafal ya.
gitu terkait dengan persentase. Tadi datanya adalah di bagian dada. Nah, dada depan gitu ya. Di sini dia dikatakan bahwa eh daerah dada. Nah, tapi kalau misalnya dada dan bagian belakang, maka harus ingat ya, perhitungannya akan bertambah 9 lagi ya. Jadi dada itu 9, tangan kanan itu 9. Tapi kalau misalnya di dalam soal itu tangan kanan atas, maka jadinya berapa skornya? 4,5. 4,5 ya. Kalau dia cuma mengatakan tangan kanan, paha kanan, maka dihitungnya adalah depan sama belakang gitu ya. Paha kanan. Oke ya. Jadi benar ya, hitungannya adalah 27%. Oke. Good. Nah, setelah kita tahu persentase, kira-kira berapa nih hitungannya? Yuk, silahkan dicoba. Hmm. Mbak Intan, sudah dapat belum jawabannya Mbak Intan? Rizka wih, semuanya nih. Hmm, mana Nungki? Halo, Nungki Nabila, mana? Mana dia? Iya, Bu. Kenapa nih? Jawabnya kok A? Eh, ini rumusnya kan 4 dikali BB dikali luas luka bakarnya. Terus 4 dikali 50 dikali 25. Itu hasilnya 5.000. Terus yang dimintakan 8 jam pertama. Jadi 5.000 yang tadi dibagi 2. Jadi 8 jam pertama sama 16 jam berikutnya. Jadi hasilnya itu kan 2.500. Karena bagi 2. Yang diminta kan 8 jam pertama, Bu. Jadi Eh, jawabannya A. Oke, jawabannya A ya. Oke, kita lihat lagi untuk pembahasannya. Yes, benar ya. Nah, udah paham kan cara mengukur, menghitungnya ini? Sudah paham semua toh? Ya, jadi ya, rumus luka bakar kalau menurut saya perhitungan ini bakalan keluar juga. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara atau rumus memberikan cairan atau menghitung cairan pada luka bakar. Ingat kalau luka bakar itu kan intervensinya 50% pertama itu di 8 jam pertama, 50%-nya 16 jam selanjutnya ya. Nah, itu. Nah, eh untuk soal hitung-hitungan juga mungkin teman-teman bisa misalnya nih saya kayak agak bingung nih apa gitu ya. Sebenarnya kalau di soal-soal UKOM itu apa namanya terkait dengan hitung-hitungan biasanya kasus itu akan memberikan angka yang bulat ya. Angka yang bulat bukan angka yang jelimet gitu. Pasti dia akan mencari angkanya tuh angka-angka yang bulat. Misalnya kayak persennya 25%, terus BB-nya 50. Agak jarang kalau misalnya BB-nya di angka misalnya 67 kilo, di angka-angka yang agak susah dihitung gitu. Jadi dari situ kita bisa mengeksklud beberapa jawaban misalnya di C sama D. C sama D ini hitungan yang didapatkan itu agak susah nih, 1875. Jadi biasanya udah dieksklud di C sama D. Itu tinggal ini bulatnya ke arah mana gitu ya. Jadi di angka-angka hitungan, whatever itu soal hitungan apa, mungkin tetesan infus, titrasi, dosis obat dan segala macam. Biasanya dari pilihan itu kita sudah bisa mengerucut kayaknya bukan angka-angka yang susah untuk apa namanya susah untuk dihitung gitu. Oke, sebentar.
Oke, sorry. Kita lanjut lagi ya. Next, tadi hitungannya udah tahu, jadi yang belum tahu hitungannya harus tahu ya. eh nah, next selanjutnya nih apa nih kira-kira? Ini kaitannya dengan langkah-langkah pemberian intervensi keperawatan ya. Silakan, mungkin bisa dicoba, teman-teman. Oh, Rizka. Kalau seluruh dada 18%. No, kalau seluruh dada, kalau dia menyebutkan dada itu berarti 9. Tapi kalau misalnya dia menyebutkan dada dan bagian belakang, itu kita bisa 18. Ya, biasanya kalau dada itu sudah termention dada. Dada berarti dada gitu, bukan dada dan belakang karena kalau belakang itu namanya bukan dada lagi kan, tapi bagian belakang ya. Jadi biasanya di soal itu kalau memang dia meminta itu sampai belakang berarti dia akan menyebutkan dada dan bagian belakang seperti itu ya, atau seluruh dada sampai perut depan dan belakang begitu. Ya gitu ya Mbak Rizka. Oke, kita next di soal selanjutnya nih. Apa nih teman-teman? Fajrul jawabnya C, Septi C. Yang lain, ini kaitannya dengan intervensi yang harus kita lakukan. Fayada apa nih jawabannya Fayada? Kalau saya C, Bu, mengecek label darah dan mencocokkannya. Oke, kenapa nih? Kenapa? Kenapa nggak langsung kalau pasang aja transfusi darahnya? Enggak kan, kalau mau ditransfusi biasanya kan dikasih NaCl dulu, terus Mm-mm. baru ngecek label darah sama data pasiennya itu cocok atau enggak. Terus baru Oke, kalau cocok dipasang transfusinya. oke ya. Saya rasa kalau kaitan dengan ini, oke ya. Jadi benar jawabannya adalah C, mengecek label darah dan mencocokkannya. Nah, tadi ini yang saya bilang eh, kita memahami intervensi itu, kita juga harus tahu SOP-nya ya. Jadi tidak melulu kayak, oh cara pasang infus, ya udah pasang aja tusuk gitu kan, langsung cari venanya terus ditusuk gitu. Tapi kita juga harus tahu, harus paham, ini tahapannya itu bagaimana ya. Oh setelah di pasang turniket, apalagi nih, oh berarti di swab menggunakan aseptik, misalnya seperti itu ya. Jadi ini berlaku untuk di semua intervensi ya teman-teman ya, tidak hanya di intervensi pada keperawatan medikal bedah. Jadi tidak cukup hanya tahu intervensi besarnya, tapi kita juga harus tahu tahapannya itu apa saja. Karena soal itu kadang menjebak ya. Pernah dulu saya baca soal itu misalnya proses pemberian nebulizer setelah setelah obatnya itu dimasukkan ditambah dengan NaCl apa yang harus dilakukan gitu kan, ya udah kita pasang aja kan nebulizernya gitu kan. Nah ternyata jawaban yang benar adalah menghidupkan atau mencolokkan listrik ya, artinya kan itu sesuatu yang sangat teknikal sekali ya. Jadi nah itu perlu dipahami di situ. Jadi kalau misalnya kita harus bisa membayangkan oh nanti itu bakalan kayak gimana nih cara prosedurnya gitu ya. Jadi ini untuk berlaku untuk di semua tahapan intervensi. Oke, nice. Next ya. Saya masih punya beberapa soal lagi. Oke, ini kaitannya dengan etik. Nah, etik kayaknya sih gampang ya. Apa nih jawabannya nih? Etik, etik, etik. A. Nungki, Mbak Nungki jawabnya A. Oke. Yang lain. Kalau Fayada apa Fayada? Kamu jawab apa Fayada?
C, Bu. C, kayak ada C. Iya. C. Oke, tapi Mbak Nungki A. Yang lain, masa yang jawab Mbak Nungki doang sih? Rizka A. Nur Cahyani E. E. Cindy. Cindy E ya, Cindy. Iya, Bu. Yang lain, yang lain. Dea E. Oke. Yang lain dong. Saya pengen dengar suaranya siapa ya? Dinda, Dinda Saputri. Kamu jawab apa nih Mbak Dinda kalau dapat kasus kayak gini? Nungki ralat. Risang Dinda, halo Dinda. You stay with me, Dinda. Pusing ya, Bu? Rizka. Pusing ya, Bu? Oke. Dia. Kalau dia apa? Dia Nur Aziza. Nggak ada semua nih jawabannya nih. Ada. Ya. Apa nih jawabannya kalau Mbak dia nih? Hmm, belum tahu. Loh, nanti kalau dapat soal kayak gini gimana nih dapatnya nih kok belum tahu? Ya. Ya, prinsip etik tuh pasti ada ya. Saya jamin pasti ada. Ya. Oke, kita bahas aja ya. Karena jawabannya cukup bervariasi nih. Ada C, ada A sama E sih. Oke, nah di sini adalah apakah prinsip etik yang ada pada kasus tersebut? Di sini adalah pasien 34 tahun, dia diduga terinfeksi HIV. Tapi hasil pengkajiannya itu kandidiasis oralnya dia sudah terdapat kandidiasis oral ya atau jamur pada oral pada mulutnya. Pemeriksaan HIV-nya dia sudah positif. Kondisi pasien diketahui oleh istrinya. Perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain. Artinya perawatnya ini ngapain? Perawatnya ngapain nih? Artinya Merahasiakan. merahasiakan. Artinya perawatnya ini merahasiakan kan, tidak mengatakan kondisi pasien ke keluarga yang lain. Nah, tinggal merahasiakan itu nama prinsip etiknya apa? Yuk, apa dong? Kalau Confidential. confidentiality. Elit. Oke ya nih. Kalau A, tadi yang jawab A siapa? Rizka ya? Rizka jawab A ya? Nah, A itu adalah menepati janji dan komitmen terhadap orang lain. Ya, itu A. Kalau misalnya A, biasanya ada clue dalam soal itu yang mengatakan bahwa perawat berjanji untuk tidak memberikan informasi. Jadi dia lebih kayak ke statement berjanjinya. Tapi kalau dia sudah ke arah misalnya melakukannya, saya tidak akan atau misalnya ada pernyataan perawat menyatakan tidak akan apa namanya menyebarkan atau menyampaikan kondisi ini kepada keluarga lain itu mungkin fidelity. Tapi kalau misalnya di situ clue-nya adalah perawat sudah menolak, artinya sudah kata kerja menolak gitu, dia berarti dia sudah menjaga kerahasiaan gitu. Ya. Kalau veracity di sini jujur ya. Kalau jujur tau lah ya jujur otonomi. Kalau otonomi itu biasanya kaitannya dengan informed consent gitu. Beneficiency melakukan hal-hal yang baik atau menguntungkan orang lain. Beneficiency ini nama lainnya apa? Biasanya akan ada agak abu-abu beneficiency. Nama lainnya apa? Beneficiency. Halo teman-teman, nama lain beneficiency? Malefisiensi ya. Nama lainnya dari beneficiency itu biasanya malefisiensi. Oke, kalau malefisiensi itu melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan ya. Oke, sampai sini jelas untuk etik ini.
Oh, tidak ada suaranya. Jelas. Oke, ya. Nah, jadi pertama teman-teman tuh bisa membaca dulu. Terus poinnya tuh apa kalau di etik itu? Oh, perawat di sini menolak menyampaikan. Berarti oh perawat ini merahasiakan. Kalau merahasiakan, nah tinggal dicari prinsip etiknya apa. Berarti prinsipnya adalah confidentiality. Tapi kalau misalnya apa namanya? Istri pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan kondisi pasien dan disetujui, maka dia ke fidelity atau dia menepati janji. Seperti itu. Oke, sampai sini clear teman-teman. Rizka masih pusing apa tidak, Rizka? Aman. Oke. Oke. Next. Yuk, apalagi nih? Ini kaitannya dengan tindakan selanjutnya. Apa ya ini ya? Silakan dijawab. Apa nih jawabannya nih? Ini kaitannya dengan tadi sama dengan yang proses pemberian transfusi darah tadi nih. Tapi ini ke prosedurnya apa nih? Prosedurnya Fazrul jawabnya B. Oke. B, Risang B. Yang lain dong. Saya mau dengar suaranya siapa ya? Hmm, Suci, Suci Utami. Kamu jawab apa, Suci? B, Ibu. Suci jawabnya B. B juga. Terus, Hilmi. Halo Hilmi. Kamu jawab apa nih, Hilmi? Mana nih Hilmi nih? Halo Hilmi, kamu jawab apa Hilmi? B. Oh, Hilmi jawab B juga. Oke. Jawabannya B semua? Ada jawaban yang lain? A. Kaji stoma. A. Wih, A-nya langsung nyerang semua nih. A. Nah, jadi A apa B nih? A atau B? Berliana Putri, kamu jawabnya apa nih, Mbak Berliana Putri? A atau B? Di sini kayak mengerucut di A atau B. A, Ibu. Mengkaji A. sama melihat adakah iritasi atau enggak, Ibu. Oke ya. Kalau B tadi yang jawab B siapa? Risang. Kenapa kamu jawab B, Risang? Mana Risang nih? Karena dibersihkan dulu, Bu, baru kita lihat eh, pengkajian stomanya, warna kulitnya, dan lain-lain. Oke, dibersihkan dulu baru bisa kelihatan gitu ya. Oke. Oke, kita langsung buka aja untuk pembahasannya ya. Jawaban yang benar adalah A. Kaji stoma dan kulit stoma. Kenapa? Oke, coba deh dibayangkan deh teman-teman pada saat kita melakukan perawatan kolostomi ya. Nah, perawat di sini telah menjelaskan prosedur kepada pasien. Artinya apa namanya? Komunikasi terapeutiknya udah oke ya. Setelah itu lalu perawat mengenakan handscoon, oke, dan membuka kantong kolostomi. Jadi kantong kolostomi udah terbuka apa belum? Sudah ya, sudah terbuka. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya adalah mengkaji stoma dan kulit sekitarnya. Gitu ya. Stomanya ini apa? Kotor gitu.
kulit sekitarnya nih ada kemerahan tidak, ada alergi apa tidak gitu. Tapi kalau misalnya bersihkan stoma dengan NaCl itu adalah tahapan setelah mengkaji stoma dan kulit sekitar stoma. Ya, gitu ya Mas Risang ya. Jadi, kita sebelum membersihkan, kita otomatis adalah melakukan inspeksi terhadap stomanya tersebut. Kita lihat dulu, wah, kayak kotor gitu kan. Kotornya banyak nih, maka kita bersihkan. Maksudnya membersihkannya itu kita jadi, oh berarti kita membersihkannya dengan seperti ini. Tapi pertama harus kita kaji dulu bagaimana stoma dan kulit sekitar stomanya. Begitu. Oke, Risang, clear sampai sini Risang? Clear, Bu. Oke Terima ya, kasih, jadi Bu. oke ya, jadi tadi kita harus membayangkan gitu ya. Nah, memang sih kalau saya akui ya, kalau misalnya saya em, apa sih namanya? Nguji OSCE, nguji teman-teman OSCE, kadang yang kaitannya dengan kaji-kaji stoma kayak gitu tuh kadang nggak dilakuin gitu. Dibuka terus ya udah gitu. Padahal pertama tuh nanti perawatan luka, misalnya kalian ada dapat kasus perawatan luka, setelah posisi luka balutan premiernya itu secondary premier premier dressingnya itu sudah dibuka, maka kaji dulu bagaimana gitu ya. Setelah itu baru kita ke tahap pembersihannya. Oke, begitu ya. Oke, saya rasa clear. Hmm, nah, apa nih kalau yang ini nih? Ini kasusnya DM lagi. Kasusnya DM. Hampir sama dengan yang tadi ngasih minum manis. Oke, silakan dicoba. Oke, silakan teman-teman dicoba. Ini jawabannya apa ya? Yuk, ini pada masih menyimak apa tidak sih? Fazrul, kamu jawab apa Fazrul? Kalau soal ini Fazrul. Kalau menurut saya abu. Kenapa? Karena ada titiknya A itu. Fazrul jawabnya A. Kalau Mbak Berliana, Mbak, apa nih Mbak? Halo, Mbak Berliana, tidak ada kah? Oke, Juga itu juga Bu. iya apa? Kalau jenengan dikasih soal seperti ini, jawabnya apa nih? Yang A Ibu. Yang A. Kenapa A? Karena itu kan GDS-nya tinggi Bu, 100 500 Mm-mm. 515 Ibu. Heeh. Oke, maka kita langsung berikan subkutan ya.
Insulin ya. Oke. Kalau Mbak Keisha, apa Mbak Keisha? Kalau saya jawabannya A, Bu, memberikan insulin langsung karena udah GDS 515, keton urinnya positif. Terus pertanyaannya prioritas utama. Prioritas utama. Oke. Yang lain apakah sepakat dengan A ini? Kalau Ade apa deh? Bingung dia. Ade Widya apa Ade Avandi Bu gitu gitu dia kan. Ada siapa, Bu? Nah kan. Ade Widya wes. Aduh, Ibu, ini hmm, kalau ada jawabnya D. D. Memberikan cairan intravena. Kenapa? Karena pasiennya itu diabetes ketoasidosis enggak sih, Bu? Mm-mm, Terus kan GDS-nya juga 515. Itu kan mm-mm, berarti hiperglikemi berat. Terus pH mm-mm, darahnya juga itu 7,1. Berarti kan asidosis metabolik. mm-mm, Terus keton urinnya itu kan positif. mm-mm, Terus juga pasiennya penurunan kesadaran. Kalau semisalnya kita berikan insulin subkutan itu, dia kan tadi DKA. Berarti dia harus membutuhkan insulin intravena. Kalau semisalnya kita berikan oksigen nasal kanul kan di sini nggak ada saturasi oksigennya. mm-mm, Terus kalau semisalnya kateter urin kan juga bukan tindakan prioritas utama. mm-mm. Apalagi edukasi juga kan dilakukan setelah pasien stabil. Mungkin itu, Bu. Oke. Oke, jadi jawaban Ade adalah D ya. Oke. Semoga teman-teman tadi menyimak penjelasannya Ade karena jawaban yang benar adalah D. Oke, ya. Jadi tadi analisis yang dilakukan oleh Ade itu benar ya. Pasien di sini dia sudah DKA atau diabetik acidosis ya, ketoasidosis karena di sini keton urinnya sudah positif. Glukosa darahnya di 515. Pasien tadi ya saya udah bilang bahwa dia mengalami diabetik ketoasidosis. Apa ini yang harus kita lakukan? pH-nya udah 7,1 asidosis. Nah, kalian mungkin bisa membayangkan gula darah itu 515, itu darah itu kental banget ya. Kental banget ya, karena glukosa dalam darah kan dia nggak bisa masuk tuh. Jadi darah itu sangat-sangat kental. Nah, pilihan benar, pilihan pemberian insulin itu akan benar jika diberikan melalui intravena. Karena kalau subkutan itu short acting apa long acting? Short acting apa long acting kalau misalnya insulin yang kita berikan di subkutan? Long, Ibu. Long acting ya, artinya dia untuk memberikan efek itu bakalan lama. Kalaupun kita mau memberikan dia insulin, itu kita berikan dia menggunakan yang short acting atau melalui intravena gitu ya. Nah, tapi sebelum kita berikan insulin ini dulu, maka kita harus lakukan yang namanya rehidrasi. Rehidrasi di sini bukan fungsinya itu bukan hanya untuk memperbaiki atau memberikan cairan. Dia kan tidak ada tanda-tanda ke dehidrasi, bukan. Tapi rehidrasi di sini tujuannya adalah untuk menguraikan glukosa darah yang 515 di dalam darah tadi supaya perfusi jaringannya itu hematokritnya itu lebih encer ya, sehingga perfusi jaringannya itu bisa lebih baik. Nah, setelah kita rehidrasi barulah sambil kita berikan insulin itu pun tidak melalui subkutan tapi melalui intrakutan karena sudah membutuhkan yang short acting. Gitu ya, bukan lagi yang long acting. Gitu ya, teman-teman ya. Tadi kok ada yang jawab apa sih nih? Oke, ya. Jadi jawabannya adalah yang rehidrasi dulu. Sebenarnya benar, yang kita menjawab A ini benar, benar sekali ya. Tapi untuk di kasus ini kurang tepat ya, karena kalaupun kita tadi yang saya bilang subkutan, subkutan itu long acting, sedangkan dia sudah 515, sudah penurunan kesadaran, sudah keton urinnya positif ya. Jadi pertama kita uraikan dulu 515 dalam darah tadi, setelah itu baru kita berikan insulin, itu pun yang melalui intravena gitu. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Cukup clear? Bingung saya kalau ditanya nggak ada respon nih agak bingung ya teman-teman. Ya, saya rasa semoga semuanya clear ya. Oke. eh Dikit lagi. Ya apa nih? Ini masih pada pasien gula diabetes. Boleh dong dicoba. Yuk, apa nih bisa? Yuk, bisa. Jawabannya apa ya? Fazrul, kamu jawab apa, Fazrul? Kalau pasien ini, Fazrul. Ini nggak ada nih Fazrul nih. Udah hilang nih Fazrul nih. Masih bingung Ibu. Bingung. Ya, Oke. Ibu. Bingungnya Masih nggak boleh, bingung. bingungnya nggak boleh lebih dari 1 menit ya. Tolong, tolong. Bingungnya tidak boleh lebih dari 1 menit. Ini karena ukom ya. Yuk. Hmm, Keisha, apa Keisha? Saya kayaknya C, Bu, menyusun diet rendah natrium dan protein. Oke, menyusun dia terendah natrium dan protein. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya, Bu? Soalnya kalau misalkan langsung dikasih obat kok, tapi protein ureanya positif. Jadinya C aja deh. Protein ureanya positif. Oke, kalau protein ureanya positif itu dia ke arah mana nih? DM-nya udah ke komplikasi kemana nih? Ke ginjal. Ke ginjal. Nah, orang kalau ginjal itu harus apa? Harus mengurangi apa? Natrium. Pembatasan Natrium. natrium. Natrium, ya. Natrium di sini ada di mana? Jawabannya. C. Ada di C. Ya, jawabannya adalah C. Benar Lah, sekali. Ya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Seorang pasien 55 tahun, dia DM tipe 2 15 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan kreatininnya 2,1. Normal apa enggak 2,1? Kreatinin. Enggak. Enggak. Normalnya berapa? Normalnya berapa nih? Kreatinin. 0,6 sampai 1,2. Oke, 1,2 di bawah 1,2 kan. Nah, berarti dia kalau seperti ini berarti ginjalnya aman apa enggak nih? Kreatinin 2,1. nggak aman, Bu. Udah nggak aman ya. Nah, setelah itu ditambah lagi protein ureanya positif. Berarti ini sudah DM yang sudah komplikasi ke ginjal atau kita sering sebutnya nefropati. Ya, di sini GDS-nya normal, GDS-nya 190. Pasien mengeluh bengkak di pergelangan kaki dan penurunan nafsu makan. Apa fokus utamanya? Jadi dia kan di sini untuk kontrol ya. Kontrol. Kalau kontrol berarti secara kondisi itu dia masih komposmentis, masih baik. Ya. Nah, maka fokus utamanya adalah terkait dengan discharge planning next supaya dia tidak semakin parah gitu ya. Nah, kalau mengurangi konsumsi serat dan protein hewani di sini tidak. Kalau serat itu kan kaitannya dengan konstipasi. Tidak ada keluhan konstipasi di sini. Setelah itu mengedukasi pasien untuk minum banyak air putih. Edukasi itu adalah setelah kita menyusun rencana dikasih ya. Nah, maka kalau memberikan diuretik dan pencahar, ya oke benar. Kalau misalnya ditambah dengan data tekanan darah, karena diuretik di sini adalah fungsinya selain untuk mengurangi bengkak, dia juga untuk mengurangi tekanan darah. Pencahar, dia tidak ada masalah dengan konstipasi gitu. Obat anti hiperglikemi oral ini udah otomatis
ya. Dia pasti intervensi ini butuh ini, tapi bukan sebagai intervensi utama. Maka intervensi utamanya adalah menyusun diet rendah natrium dan protein. Kenapa? Natrium dan protein itu tidak boleh terlalu tinggi pada pasien diabetes yang sudah ke arah nefropati. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Clear ya, benar Ade Fandi. Pasien bengkak Bu, jadi dibatasi garamnya. Benar sekali ya, karena dia udah ke arah nefropati. Oke, nah tadi soal yang terakhir ya. Jadi eh kalau kemarin saya ikut TOT penyusunan soal ya, jadi untuk di keperawatan medikal bedah sendiri itu biasanya mengambil soal-soal yang top of the top. Ya, misalnya contohnya kayak diabetes itu pasti keluar, hipertensi. Jadi penyakit-penyakit yang top of the top gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak ya udahlah aku tak belajar DM aja, hipertensi aja enggak sih. Cuman sudah dipastikan kayak intervensi kaitan dengan DM, hipertensi itu kita setidaknya kita udah harus tahu gitu ya. Nah, untuk menghadapi UKOM sendiri kita juga jangan overthinking ya. Kita jangan overthinking dulu. Ingat semua jawaban di UKOM itu benar. Jawaban di ABC tadi benar semua, tapi mana yang paling tepat dan benar gitu. Perbanyak latihan. Kenapa harus perbanyak latihan? Karena untuk bisa fokus dalam waktu 3 jam mengerjakan soal 180 soal itu butuh yang namanya stabilitas. Stabilitas fokus. Dan fokus dan stabilitas itu perlu dilatih. Jadi perbanyak latihan itu bukan hanya kita melatih jadi kita banyak referensi soal, tapi di samping di sisi lain adalah kita melatih badan kita, fokus kita supaya dalam 180 menit itu kita bisa fokus. Karena yang menggagalkan itu bukan hanya kita tidak bisa jawab, tapi karena kita kurang fokus. Dan ruangan untuk OSCE, UKOM itu pasti AC-nya dingin ya. Itu sangat mengintimidasi banget itu ya. Jadi kenapa saya bilang harus fokus tuh karena itu. Jadi perbanyak latihan. Ya, jadi ada UKOM gratis, tryout gratis, ikut ya. Selain kita nambahin referensi soal, kita juga melatih tubuh kita untuk bisa fokus karena fokus itu harus dilatih. Dan yang paling penting adalah be positive five ya. Jadi jangan overthinking, be positive five, jangan jelimet dulu otaknya gitu ya. Sebelum sebelum UKOM istirahat, jangan kamu kebut semalam. Kalau kebut semalam muntah-muntah kamu. Pasti kayak pusing banget gitu ya karena materinya kan banyak ya. Jadi eh, hindari overthinking, perbanyak latihan dan be positive five. Oke, mungkin kalau dari saya ini slide yang terakhir, saya rasa cukup kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oke, silakan. Ibu kan kadang tuh ada soal yang kayak misal perintah soalnya apakah masalah keperawatan yang muncul, terus apakah masalah keperawatan yang tepat, terus ada yang kayak tindakan prioritas itu gimana sih Bu ngebedainnya maksudnya? Oke, kalau apa masalah keperawatan yang muncul ya? Kalau masalah keperawatan yang muncul dengan prioritas masalah itu kurang lebih sama deh. Ya, sama. Nah, saran saya, teman-teman harus membaca buku SDKI terkait dengan data mayor dan data minor. Ya, biasanya masalah-masalah yang sering keluar itu adalah masalah-masalah di pernafasan. Gitu ya. Kalau diagnosa pernafasan itu kan pasti ada bersihan jalan nafas, gangguan pola nafas, pertukaran gas, gitu kan ya? Gitu kan. Nah, tiga diagnosa ini ada semua di pilihan dan semuanya berkaitan dengan nafas. Keluhannya pasti sama semuanya dengan keluhan sesak nafas. Nah, kenapa harus tahu data mayor dan data minor? Kita harus bisa membedakan apa namanya? Ciri khas dari diagnosa itu apa? Contoh kalau bersihan jalan nafas, maka kalau dia di situ ada data kaitannya dengan suara nafas, wheezing, ronki, stridor, maka pilihlah yang paling utama yang ke arah masalah di airway, jalan nafasnya. Maka kalau jalan nafas, maka yang paling benar atau paling utama di sini adalah yang bersihan jalan nafas.
Jadi semua data tuh bakalan sama. RR-nya pasti tidak normal. Dia pasti mengeluh sesak nafas. Tapi di situ datanya tuh lebih ke apa nih? Gitu. Tapi kalau misalnya data itu disertai juga dengan perfusi jaringan atau pertukaran gas, maka akan termention di situ kaitannya dengan PCO2, PaO2, FiO2, ya kaitannya dengan gas-gas dalam darah. Nah, itu berarti ke arah perfusi, gangguan pertukaran gas. Artinya gini, kita harus memahami etiologi. Ya, kita harus memahami etiologi. Antara besi, ini saya ngambil contohnya deh, saya ngambil contohnya itu kaitan dengan nafas ya deh ya, gitu. Tapi ini berlaku mungkin di analisis ini berlaku untuk yang lain. Ya, misalnya antara bersihan jalan nafas dengan pertukaran gas. Kira-kira mana yang paling genting? Mana yang paling genting? Kita boleh ambil konsep airway breathing circulation. Ya, RW dulu yang harus kita amankan gitu ya. Jadi bedanya tuh di situ. Kalau intervensi utama yang paling tepat, baca dulu soalnya. Kalau soalnya itu sudah menjelaskan tahapan dari intervensi, misalnya contoh tadi, eh, pasiennya sudah, perawatnya sudah memasang handscoon, sudah membuka lukanya. Berarti kan kita sudah tahu ini intervensinya adalah perawatan kolostomi. Maka yang kita pilih adalah tahapan setelahnya itu apa. Tapi kalau misalnya pasien dia di sini ini oh dia terpasang kolostomi gitu kan. Perawat sudah melakukan komunikasi terapeutik apa tindakan utama yang paling tepat. Maka perawatan kolostomi menjadi jawabannya gitu ya. Jadi kalau dia sudah termention langkah-langkahnya, raketang satu, dua langkah yang sudah termention, maka yang dipilih adalah what's next, langkah selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia baru menggambarkan sebuah keadaan, apa yang harus kita lakukan, maka ambil intervensi besarnya apa, bukan langkahnya, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ade, clear? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, ya Makasih. gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Izin tanya, Bu. Oke, silakan. Bu, kalau misalkan ada pasien yang datang ke IGD, terus mengeluh sesak, Mm-mm. tindakan utamanya tuh apa, Bu? Pilihannya tuh ada posisi semivolar sama kolaborasi oksigen. Semifowler, oksigen, terus apa lagi? Saya lupa, Bu, ingatnya cuman itu. Soalnya saya bingung mau jawab antara semivolar apa oksigen. Oke, nah coba kita lempar teman-teman. Ayo teman-teman kalau kayak gitu gimana? Ada pasien dengan keluhan sesak nafas ke IGD. Mana duluan? Semifowler dulu apa kasih oksigen dulu? Kok diam? Hah? Kok diam? Nah, Semicolor dulu, Ibu. Dikasih oksigen dulu. kasih oksigen dulu, semifowler dulu. Ayo. Nah, kalau seperti ini kita bingung membayangkan seperti kita kita bisa bayangkan Cindy. Saat pasien itu datang, gitu kan? Saat pasien itu datang, otomatis kan kita akan memposisikan pasien dengan Semivolar. semifowler. Ya. Nah, ya, semifowler gitu. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Nah, ya, nanti setelah semifowler maka kita langsung pasang oksigen gitu, ya. Nah, dibayangkan aja pasien itu datang, kita bakalan apa nih gitu. Makanya tadi saya bilang eh kan kalian sudah punya pengalaman praktek ya. Nah, itu kan sudah bisa tuh menggambarkan kira-kira tahapan di real life-nya tuh bagaimana. Biasanya tuh pasti ya ke situ juga arahnya gitu. Oke, ya, masih ada pertanyaan? Maybe satu pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Udah, Bu. Oke, cukup ya. Nah, gini teman-teman. Oke, oh Kak ada. Oh ya, silahkan. Mungkin pertanyaannya sama kayak yang punya Ade yang apa masalah muncul masalah keperawatan utama atau prioritas. Lah kalau ini pertanyaannya tindakan prioritas. Kayak misalkan tadi contoh soal dari Cindy, kalau misalkan tindakan prioritas dari itu, dari misalkan pasien sesak nafas, itu tetap pasien diposisikan semipolar, apa kasih oksigen?
Kalau Kalau set pertanyaannya tidak ada prioritas. kalau tindakan prioritas, kalau misalnya di kasusnya Cindy tadi ya, Ya, balik misalkan lagi, balik lagi. Kita harus membaca soal itu secara komprehensif ya Mbak. Tapi kalau misalnya dari penjelasan Mbak Cindy tadi, maka tindakan prioritas kita adalah semi-fouler dulu. No, 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 no. Intervensinya tindakan prioritas ya, maka memberikan oksigen dulu. Tapi kalau intervensi apa yang akan kita lakukan itu semi-fouler. Paham nggak? Nah, bedanya adalah intervensi prioritas adalah intervensi untuk mengatasi masalah itu apa. Tapi kalau tindakan selanjutnya yang mau kita lakukan, maka selanjutnya tuh mau diapain nih dianya nih. Gitu. Ya. Nah, maka tadi saya bilang, maka pilihan itu pasti semuanya benar. Gitu. Tapi balik lagi, kita harus baca soal itu all in ya. Tadi yang saya bilang, kita harus lihat POV-nya. Ya, tadi yang kayak soal nomor 1 apa nomor berapa tadi tuh, yang dikasih minum manis sama dextrose. Itu POV-nya di mana? Gitu. Oh, POV-nya di klinik. Berarti dia pasiennya ini di poliklinik. Gitu. Ya, oke. Clear sampai sini Mbak Kesya? oke, paham, paham. Berarti kalau misalkan settingannya misal di ruangan nih, terus pasiennya nyeri hebat banget. Lah ini tindakan prioritasnya apa? Pilihannya tuh ada kasih obat anti nyeri sama teknik nafas dalam. Nyerinya Itu berapa dipilih. dulu? Nyerinya berapa dulu? Ada Kalau nyerinya nyerinya 7, nyeri 7, 7 itu nyeri apa? hebat. Hebat. Kalau hebat kamu kasih relaksasi, marah nggak pasien? Marah sih, Bu. Ah, berarti prioritasnya adalah Si obat anti nyeri. kolaborasi. Tapi kalau misalnya nyerinya itu masih ke arah sedang ke bawah, maka kita bisa dengan relaksasi dulu. Gitu. Oke, Nah, ya. jadi beda-beda gini. Makanya saya bilang baca soalnya, makanya kita tadi bisa menganalisis dulu. Oh, ini nyarinya masih sedang, gitu kan? Nah, maka kita bisa berikan tindakannya itu dengan relaksasi. Tapi kalau dia nyerinya udah hebat, kamu mau relaksasi, ibu tarik nafas yang panjang ya ibu. Oh, bisa ditendang kamu sama pasien ya. Nah, maka dari situ rasionalitas kita main juga, gitu. Ya, oke ya teman-teman ya, begitu kurang lebih. Makanya tadi saya bilang perbanyak latihan. Perbanyak latihan di sini bukan hanya apa namanya, kita bisa tahu ya kayak clue-nya, oh kalau pertanyaan seperti ini kita ke arah mana, pertanyaan seperti ini kita ke arah mana gitu ya. Nah, itu harus latihan ya teman-teman ya. Dan kalau saya sih dulu zamannya saya tuh belum ada nih pembekalan-pembekalan kayak gini ya. Kalau saya zaman sekarang ada pembekalan, saya akan ikut 100%. Kenapa? Karena saat di pembekalan ini kita bisa ketemu sama yang memberikan materi. Biasanya ada trik-trik yang disampaikan. Tapi kalau kita hanya mengerjakan soal, itu kita kayak otak kita berpikir sendiri gitu ya tanpa ada trik. Nah, jadi trik-trik itulah sebenarnya yang kita kejar gitu ya. Kalau dulu yang saya kejar itu triknya, misalnya triknya kamu jangan berpikir yang terlalu overthinking. Itu kalau kita cuma mengerjakan dari buku sinersi doang itu nggak akan ada tulisan tuh berpikir jangan terlalu overthinking gitu, nggak ya. Nah, jadi memang kalau saya dikasih kesempatan dulu ada pembekalan seperti ini, maka akan saya ikutin 100% karena dari situ kita dapat clue-clue yang tidak dijelaskan dimanapun gitu. Ya, begitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan waktu yang masih ada. Kapan sih jadwalnya ya? 9. Oke ya, masih kurang lebih 2 mingguan lagi ya. Jadi manfaatkan waktu yang masih ada, perbanyak latihan, ingat persiapkan diri Anda karena fokus dalam waktu 3 jam itu susah. Jadi saya bilang banyak latihan. Yang paling penting adalah berdoa. Oke, kita serahkan semuanya kepada yang kuasa nasib kita. Oke, ya. Tapi katanya hasil itu tidak mengkhianati proses ya. Jadi hasil itu tidak mengkhianati proses gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sekiranya memang masih ada yang kurang jelas, minta diskusi apalagi segala macam, boleh personal misalnya menghubungi saya gitu boleh gitu ya. Saya feel free kalau misalnya ada yang mau diskusi saya terbuka. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ini silakan istirahat nanti jam 1 masuk lagi ya Bu Utami ya. Nah, oke. Silakan diikuti prosesnya. Ingat hasil itu tidak mengkhianati proses ya. Jadi latihan yang banyak, semoga semuanya kita hasilnya nanti menjadi lulusan yang kompeten dalam 1 kali ujian ya.
Nanti kalau berdoa harus jelas ya, bukan hanya ya Allah semoga saya hasilnya lulus kompeten. Tidak, harus dijelaskan. Ya Allah ya Tuhan, semoga hasil saya nanti lulus kompeten pada 1 kali ujian, first taker. Ya, kompeten sih, tapi udah retaker berkali-kali ya terkabul juga jawaban ya, doanya ya. Jadi harus jelas. Semoga saya lulus dinyatakan kompeten pada 1 kali ujian UKOM gitu ya. Nah, untuk kita doa sama-sama. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Good luck semuanya. Silakan berproses. Selamat berproses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Waalaikumsalam. semuanya ya. Yo, saya izin live. Oke, baik.